Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Empat laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga benar-benar akan terasa seperti final di setiap matchnya. Ya, jelas. 3 dari 4 pertandingan yakni melawan Australia, Bahrain, serta Cina, apapun caranya harus bisa dimaksimalkan. Nah, semua juga paham kalau salah satu cara untuk membuat timnas jadi lebih kuat adalah melalui program naturalisasi. Nggak seperti Malaysia yang asal ngeklaim, Indonesia memang diketahui punya stok pemain keturunan yang melimpah plus datanya jelas. Dan melihat bagaimana progres timnas Indonesia yang kini semakin maju, pada akhirnya pun juga membuat para pemain grade A menjadi semakin yakin. Enggak cuma itu pun, mereka yang udah atau belum atau bahkan yang nggak bisa dinaturalisasi pun sejatinya memiliki rasa kebanggaan tersendiri ketika memiliki darah Indonesia. Ya, hal yang sama dirasakan oleh salah satu pemain keturunan yang belakangan santer dikaitkan akan dinaturalisasi, yaitu Miliano Jonathans. Miliano Jonathans, pemain Liga Belanda keturunan Depok, Jawa Barat ini, memulai tahun baru dengan menjalani latihan pertamanya bersama klub barunya FC Utrecht, di mana penyerang berusia 20 tahun itu optimistis menatap perjalanan baru dalam karirnya bersama FC Utrecht dan berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk melakoni laga debut secepat mungkin. Bersama Utrecht, Jonathans melangkah jauh dengan pesat setelah 3 minggu lalu masih berseragam Vitesse. Dari posisi terakhir di Kokon Champion Divisie menjadi posisi ketiga di Eredivisie atau Liga Belanda. Ia pun mengaku merasakan adanya perbedaan intensitas latihan dibandingkan dengan klub sebelumnya. Kini pemain berpostur 178 cm itu harus menunjukkan kualitasnya di level tertinggi. Ya, diketahui pada laga kandang terakhirnya untuk Vitesse, ia mengucapkan selamat tinggal kepada klub sambil meneteskan air mata. Ia mengaku bahwa itu merupakan momen yang sangat emosional, apalagi ia turut menyumbang gol pada laga tersebut. Dan kini setelah merapat ke klub kasta teratas Liga Belanda, Miliano Jonathans pun juga berbicara mengenai peluangnya membela timnas Indonesia sebagai pemain berdarah Jawa Barat. Ya, dengan darah Indonesia yang dimilikinya, Jonathans memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. PSSI pun dikabarkan telah mempertimbangkan sebagai salah satu calon pemain naturalisasi berikutnya. Namun pemain kelahiran Arham itu mengaku belum bisa membuat keputusan sebelum akhir musim ini. Kemungkinan itu ada, tetapi saya tidak ingin membuat keputusan sampai akhir musim. Ya, tapi meski demikian, dengan keterbukaan yang disyaratkan oleh Miliano, sang ayah pun juga diketahui sudah dihubungi perihal ini. Lansir dari laman Instagram transfermarket.co.id, ayah dari pemain yang kini berkarya di Utrecht tersebut sudah dihubungi oleh pihak PSSI. Staf ahli Kemenpora Hamdan Hamedan juga diketahui membagikan pertemuannya bersama keluarga Miliano Jonathans dan mengaku senang dengan momen tersebut, di mana kala itu keluarga pemain berusia 20 tahun ini sedang berlibur di Indonesia. Sedangkan memang diketahui Miliano sendiri tak ikut karena persiapan musim baru dengan klubnya. Ya, Miliano juga memberikan kabar baik terkait pembicaraan ayahnya dengan PSSI. Ia menjelaskan bahwa pembicaraan tersebut berlangsung positif, yang artinya kemungkinan dirinya bergabung dengan skuad Garuda juga sangat besar di masa yang akan datang. Dalam beberapa waktu ke depan, timnas Indonesia era baru akan hadir memulai perjalanannya kembali dengan 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia babak ketiga yang bakal dinakodai oleh pelatih anyar pilihan PSSI Patrick Kluivert. Ya, hari demi hari Patrick Kluivert terus mencoba untuk beradaptasi dengan segala hal yang ada di Indonesia, mulai dari kultur, budaya, dan sebagainya. Tentu saja dengan kondisi skuad Garuda sekarang ini, begitu banyak sorotan yang tertuju kepada Indonesia. Ya, karena selain secara mengejutkan mendatangkan pelatih baru, tim Merah Putih juga memiliki peluang yang cukup besar untuk menembus gelaran terakbar dunia edisi 2026 jika mampu memaksimalkan sisa laga di babak ketiga nanti.
Nah, peluang besar yang dimiliki oleh tim Garuda ini sampai-sampai diyakini oleh federasi tertinggi dunia yakni FIFA yang memprediksi kelolosan Indonesia pada ajang bergengsi level dunia ini. Keyakinan ini diungkap oleh FIFA dalam artikel yang diunggah di situs resminya pada Sabtu 4 Januari lalu, di mana FIFA juga menyebut ada satu pemain muda yang akan menjadi penentu lolosnya Garuda ke putaran final Piala Dunia 2026. Memang waktu diakui kalau perjalanan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026 masih sangat panjang, sebab tim Merah Putih masih harus berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia melawan tim-tim kuat seperti Australia, Bahrain, dan Cina dengan posisi mereka saat ini yang hanya berjarak 1 poin dari Australia di peringkat kedua. Ya, pencapaian ini bak anomali bagi timnas Indonesia. Pasalnya banyak pihak yang sebelumnya meragukan kiprah tim Merah Putih di babak ini. Apalagi Indonesia berada di luar 100 besar ranking FIFA serta belum punya pengalaman tampil di babak kualifikasi seperti negara lain. Namun meski begitu, kondisi ini sejatinya disadari betul oleh FIFA selaku penyelenggara ajang ini, di mana mereka kemudian menyoroti kiprah hebat timnas Indonesia dengan percaya kalau tim Garuda bisa saja ke putaran final Piala Dunia 2026 apabila pemain muda berbakat Garuda tampil memukau. Ya, satu sosok yang disorot ini tak lain dan tak bukan adalah Marcelino Ferdinand, pemain muda yang menurut rilis artikel FIFA dikatakan dapat membantu timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Nah, tentu dengan prediksi FIFA yang begitu yakin akan kiprah Garuda ini, lantas muncul berbagai teori yang menyebut kalau FIFA sejatinya terkesan membantu Indonesia buat lolos ke Piala Dunia. Ya, gimana enggak? FIFA dinilai berhasil melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 sebab kehadiran Garuda bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian 3 negara tuan rumah Piala Dunia 2026 yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Netizen Indonesia yang juga dikenal aktif di media sosial, di mana apapun postingan soal timnas Indonesia atau sepak bola tanah air yang diunggah media-media luar, langsung ramai dibanjiri oleh ratusan ribu bahkan sampai jutaan netizen Indonesia, sehingga FIFA jelas mendapatkan keuntungan dari engagement ini. Kemudian satu lagi, Piala Dunia 2026 diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, yang mana jam tayangnya tak akan ramah dengan negara-negara Eropa. Namun di saat bersamaan laga-laga Piala Dunia 2026 disinyalir akan tayang pada subuh atau pagi hari di Indonesia, yang pastinya membuat masyarakat akan memantau ajang tersebut tanpa kesulitan. Tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia memang negara gila bola dengan basis supporter terbesar di kawasan Asia. Karena inilah teori perihal FIFA bantu Indonesia buat lolos ke Piala Dunia tak berhenti menyoal tingginya engagement. Terbukti juga dengan keputusan FIFA yang menguntungkan kubu Garuda Aswan Kluivert, di mana seperti yang kita tahu sebelumnya, Kluivert memastikan bahwa dirinya akan terus menambah kekuatan di skuad timnas Indonesia dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan baru dari Eropa. Pelatih asal Belanda itu secara spesifik juga menyebut identitas sosok incarannya yang akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya. Ya, Jairo Ridowat diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia pada 20 dan 25 Maret nanti melawan Australia dan juga Bahrain. Pemain kelahiran Haarlem, Belanda itu memiliki darah Manado, Sulawesi Utara menurut pengakuan dari neneknya, sehingga berhubung memiliki garis keturunan Indonesia, Jairo Ridowat telah memenuhi syarat FIFA untuk dinaturalisasi demi membela skuad Garuda. Nah, tetapi di sini diketahui pula bahwa FIFA memiliki mekanisme tersendiri terkait status pemain yang sudah pernah membela timnas senior di ajang resmi dengan 3 caps atau lebih, tidak dapat membela timnas negara lain. Sedangkan menurut Transfermarkt, Jairo Ridowat telah memperkuat timnas Belanda senior sebanyak 3 kali, namun laga terakhirnya terjadi pada 6 September 2015 saat masih berusia 18 tahun, 11 bulan, dan 28 hari. Dan untungnya keputusan FIFA dalam Kongres pada 2020 menyetujui perubahan peraturan di mana pemain kini bisa pindah timnas negara lain jika telah memainkan tak lebih dari 3 laga kompetitif di level senior sebelum berusia 21 tahun. Jelas keputusan FIFA tersebut membuat Jairo Ridowat masih bisa dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia dan menguntungkan Kluivert sebagai pelatih anyar yang membutuhkan jasa sang pemain.